Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Kita akan mengetahui dulu apa sih itu koordinat kartesius. Bagi yang belum tahu, boleh disimak di sini. Koordinat kartesius itu adalah sebuah sistem atau sebuah cara untuk memberikan alamat pada sebuah titik. Nah, kalau misalnya kalian memberikan alamat kepada teman kalian ya, misalnya rumahmu di mana gitu, rumahku di sebelahnya Indomaret misalnya, seperti itu ya, rumahku di sebelahnya Indomaret di Jalan Bung Tomo misalnya. Nah itu sebuah alamat ya, alamatnya itu acuannya jalan dan dia terletak di dekat bangunan apa, seperti itu. Nah untuk titik itu pada matematika bisa diberikan alamat dengan cara mengetahui letaknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa sih itu sumbu X sama sumbu Y? Nah, sekarang kita akan pelajari dulu ya apa itu sumbu X dan apa itu sumbu Y. Ya, silakan diperhatikan. Nah, sekarang ada sebuah garis horizontal. Nah, garis horizontal inilah yang dinamakan dengan sumbu X. Garis horizontal ini memiliki pusat garisnya itu angka 0 ya, angka 0. Nah kemudian ketika dia semakin ke kanan titiknya, dia akan semakin bertambah nilainya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Semakin panjang garisnya semakin banyak titik-titiknya dan semakin bertambah angkanya. Kemudian ketika dia semakin ke kiri, dia akan berkurang nilainya. Ya, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Kalau di sini sampai negatif 8. Pak Januar seimbangkan kanan kirinya ya. Jadi ke kanan 8, ke kiri 8. Nah, ini merupakan garis horizontal ya, membentang ke kiri dan ke kanan yang dinamakan dengan sumbu X, atau nama lainnya adalah apsis. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan apsis, jangan bingung ya, itu sama dengan sumbu X. Nah, yang berikutnya itu adalah sumbu Y. Nah, ini namanya sumbu Y, teman-teman. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal, membentangnya ke atas dan ke bawah. Untuk penomorannya sama tetap. Jadi untuk penomorannya, dia titik tengahnya 0, kemudian ketika semakin ke atas dia akan semakin bertambah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ketika semakin ke bawah dia akan semakin berkurang ya, jadi mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 sampai seterusnya ya, kalau dibuat lebih panjang lagi ya. Jadi seperti ini adalah koordinat kartesius. Nah sekarang bagaimana sih cara untuk menentukan alamat sebuah titik? Nah kita harus pelajari dulu posisi titik dalam koordinat kartesius ini. Kita lihat dari berikutnya. Oke, sekarang kita punya diagram kartesius yang baru ya. Sebuah gambar diagram kartesius. Di situ sudah ada letak kotak-kotaknya, ada garis-garisnya yang berwarna biru. Nah, titik-titik itu berada di pertemuan antara garis-garis tersebut. Sekarang kita contohkan. Misalnya ada sebuah titik. Titiknya ini aja ya. Nah, ini kita bisa sebutkan dengan titik A misalnya. Titik A. Nah, di manakah letak atau posisi titik A? Nah, untuk menentukannya, kita lihat dulu letaknya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Titik A yang ini, yang titiknya ya, itu letaknya
terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya ya, terhadap sumbu X itu ada di posisi angka ketiga, yang ini ya. Maka kita bisa simpulkan A ini memiliki X, alamatnya kalau terhadap X alamatnya adalah 3, positif 3. Sedangkan terhadap Y, ini sumbu Y ya, ke atasnya 3 juga, ternyata 3 juga ya. Maka terhadap Y alamatnya juga 3. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini untuk notasinya. A dalam kurung X, Y, koma ya itu ya. Nah, kalau kita masukkan angkanya, A dalam kurung 3,3, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba latihan lagi. Sekarang kita contohkan misalnya titik yang ada di sini. Nah, lihat ya titik merahnya ya. Kita ibaratkan itu adalah titik B. Nah, sekarang berapa sih di mana sih alamat titik B? Nah, kita langsung tuliskan seperti ini aja ya. X, Y. Sekarang kita lihat X-nya. Terhadap sumbu X yang ini, dia ke kiri ternyata. Negatif 1, negatif 2. Nah, berarti X-nya adalah negatif 2. Negatif 2. Kemudian untuk Y-nya dia nggak ke atas ya teman-teman ya, tapi ke bawah. Nah, kita ke bawah sebanyak 4 ternyata, negatif 4. Maka alamatnya adalah negatif 4 untuk Y-nya. Bagaimana? Ini bisa dipahami? Sekarang kita coba latihan ya teman-teman. Silakan teman-teman boleh tulis nanti di kolom komentar jawaban dari atau alamat dari titik-titik berikut ini. Oke, titik yang pertama ada di sini. Titik yang kedua ada di sini. Titik yang ketiga kita coba di mana ya? Sini deh. Nah, ini titik P, ini titik Q, dan ini titik R. Nah, sekarang silahkan tulis di komen P alamatnya di mana, X dan Y-nya berapa, Q, X dan Y-nya juga berapa, dan R, X dan Y-nya berapa. Oke, untuk video penjelasan Pak Janur cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jawab di komennya ya.